Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, dan yang tidak kalah pentingnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan upgrading, perbaikan-perbaikan terhadap seluruh amaliyah yang kita lakukan, yang tentunya kita semua paham betul amaliyah yang kita lakukan ini tentunya harus mau mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun lahir atau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini itu merupakan keinginan Allah. Maka karena itu pada kesempatan ba'da sholat zuhur ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang rumah tangga merupakan miniaturnya sebuah negara. Hadirin yang berbahagia, ketika kita mencermati tentang keberadaan di negeri kita saat sekarang ini, kalau tadi sebuah pernyataan bahwa rumah tangga merupakan miniaturnya sebuah negara, maka yang perlu kita kembalikan pada diri kita masing-masing, bagaimana keberadaan rumah tangga kita. Di dalam salah satu ayat yang insya Allah sudah begitu akrab dengan lisan kita, akrab dengan telinga kita, terutama setiap kali kita menerima undangan, kita selalu diingatkan melalui surat Ar-Rum ayat 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Melalui ayat ini mari kita sama-sama mereview kembali apa sebenarnya yang menjadi motivasi kita berumah tangga. Sama-sama kita paham betul ketika kita membuka hadis, seluruh perawi hadis menempatkan orientasi itu selalu di babul awal, yaitu di bab yang pertama. Bahasa hadisnya itu adalah innamal a'malu binniyat. Maka niat itu merupakan orientasi. Pada saat kita berumah tangga, apa yang menjadi orientasi kita? Boleh jadi setiap kita beda-beda. Karena beberapa kali saya menyampaikan khutbah nikah, saya tanya calon pengantin laki-lakinya, Mas, apa sih yang mendorong Mas pengen nikah? 3 kali saya dikagetkan, Pak. Jawabannya apa? Daripada zina. Masya Allah, itu luar biasa. Itu jawaban mengagetkan saya. Oh, jadi begitu. Jadi nikah itu ingin melampiaskan syahwat daripada zina. Masya Allah. Dibilang salah, tidak juga salah. Tapi bukan itu maksud yang diinginkan dalam rumah tangga. Bayangkan coba Pak.
Kalau itu yang menjadi tumpuannya seolah-olah hanya sebatas pelampiasan syahwat, kan? Pelampiasan syahwat ke arah sana. Atau dalam bahasa kalau sudah nikah itu adalah memberikan nafkah batin. Bisa dibayangkan ketika pasangan kita tidak bisa lagi memberikan pelayanan yang baik sebagai kita yang memberikan nafkah batin, kira-kira yang terbayang oleh kita gimana, Pak? Neangan deui gitu, Pak. Dia nyari lagi. Kenapa? Karena itu yang jadi tumpuannya. Istri saya sudah tidak bisa lagi memberikan tadi gitu ya, kenikmatan dalam nafkah batin. Neangan deui we gitu. Kebayang atuh, Pak. Nah, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran. Kalimat pertamanya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan laki-laki dan wanita. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan ya, suami istri ini, bahwa istri adalah bagian dari suami. Masih ingat nggak, Pak? Bahwa istri itu menjadi bagian dari suami. Apanya, Pak? Jadi istri itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk laki-laki. Makanya jadi jelas sekali kalau dalam sebuah ungkapan bahwa istri itu merupakan belahan jiwa. Itu, Pak ya. Karena memang bagian dari suami. Sebelah kanan, sebelah kiri, Pak. Yang diambil. Kelihatan itu, Pak. Jadi yang lebih banyak itu sebelah kanan, sebelah kiri hilang satu tulang rusuknya. Berarti diambil dari sebelah kiri tulang rusuk. Secara tidak langsung, kenapa kok Allah mengambil bagian tulang rusuk? Kenapa enggak bagian yang lain? Kenapa, Pak? Kok Allah ngambilnya tulang rusuk? Bukan dari bagian yang lain, kan banyak tulang-tulang yang lain. Tulang hidung misalnya banyak gitu ya, atau tulang telinga. Tapi yang diambil dari justru malah tulang rusuk. Kita tahu tulang rusuk adalah bengkok. Secara tidak langsung, makanya Allah sebutkan wa min ayatihi, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ciptakan seorang wanita itu dari tulang rusuk laki-laki. Jadi ketika berumah tangga, yang bahasa rumah tangganya itu adalah apa, Pak? Misakon ghalizo. Nah, misakon ghalizo. Artinya apa? Bahwa ketika kita menikahi seorang wanita, nikah itu adalah suatu pengikat. Dan yang mengikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengikatnya adalah Allah. Karena Allah yang mengikatnya, maka kita harus mau mengikuti apa maunya Allah dalam membangun rumah tangga. Yang disebut dengan hak dan kewajiban. Nah, ini aturan dalam rumah tangga. Hak suami berarti kewajiban istri. Ketika istri tidak memberikan kewajibannya kepada suami, maka suami berhak untuk menuntut haknya pada istri. Apa, Pak? Kewajiban istri yang pertama terhadap suaminya. Maka suaminya berhak untuk menuntut haknya kepada istri itu. Pak, naon, Pak? Ini udah pada nikah semua belum? Yang menjadi kewajiban seorang istri kepada seorang suami adalah taat, Pak. Taat. Makanya
seorang istri ketika dia mentaati suaminya, sesungguhnya dia telah mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya ini perlu dipahami juga oleh kaum wanita. Dan ketaatan seorang istri kepada suami itu harus total. Tajarud. Nggak boleh setengah-setengah. Harus total. Kecuali dalam dua hal. Nah, ada pengecualiannya, Pak. Seorang istri tidak boleh taat ke suami kalau suaminya meminta untuk berbuat maksiat. Nah, istrinya disuruh buat maksiat. Mah, daripada susah-susah nyari rezeki, kumaha mun mamah jual diri misalnya itu kebayang tuh suruh jual diri daripada susah-susah nyari nafkah sekarang gitu ya. Kebayang tuh waktu teganya itu suami sampai begitu ya gitu. Nah itu nggak boleh taat, Pak, nggak boleh taat. Jadi ketika seorang istri menolak, nggak mau saya, tidak dosa, tidak dosa. Yang kedua, ketika seorang suami itu memerintahkan kepada istrinya itu berbuat syirik. Berbuat syirik. Mah, memang susah sekarang nyari rezeki semuanya. Gimana kalau mama pergi ke Gunung Kawi sekarang? Gitu. Itu nggak boleh taat, Pak. Orang-orang kan healing itu banyak kemana? Masjid Al-Jabar misalnya. Ini disuruh ke Gunung Kawi. Nah, itu tidak boleh taat. Selain dua itu, maksiat dan syirik, maka wanita atau seorang istri itu wajib taat. Dan ketaatannya itu total. Saya ambil gambaran yang ekstrim, Pak. Karena harus ekstrim gambarannya, Pak ya. Seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan mabok, Pak. Nah, ini kan ekstrim, Pak ya. Mabok, Pak, teler gitu, Pak. Datang, gedor pintu, masuk, duduk. Kemudian ketika duduk itu, istrinya tahu suaminya datang-datang mabuk. Kemudian kata suaminya itu, bikinin kopi. Istri taat atau enggak itu dalam kondisi itu, Pak? Nah, jelema mabuk misalnya dilayanin kan gitu. Ketika seorang istri tidak melayani keinginan suami, dosa itu, Pak. Ini ekstrim. Kenapa? Mabok mah urusan dia. Taat urusan istri. Itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala itu ekstrimnya begitu, Pak. Apalagi nggak mabok. Mabok aja harus kita layani. Ma, bikinin air. Jokot sendiri misalnya. Ambil sendiri itu. Udah gede. Masya Allah itu luar biasa. Ada nggak Pak istri yang kayak gitu, Pak? Iya itu. Gak bahaya nggak tuh coba. Kenapa? Nah, biasanya ini berdasarkan kebiasaan ya Pak ya. Ini kalau suami istri bekerja. Biasanya begitu Pak ya. Iya. Jangankan suami istri bekerja, istri yang nggak kerja juga bisa begitu. Apalagi kerja gitu. Merasa habis capek. Ternyata kerja istri di kantor sama di rumah, capek mana Pak? Capek di rumah Pak. Di rumah mah kerjanya 24 jam. Di kantor cuma 8 jam gitu. Gitu. Iya kan udah capek tidur paling gitu ya. Tapi di rumah terus kerja dari pagi itu nggak berhenti. Kalau di kantor kadang-kadang santai, nggak ada pasien. Wah main WhatsApp kan gitu Pak ya, tunduh macam-macam itu. Tapi di rumah nggak bisa begitu Pak. Wah kerjaan itu nggak berhenti. Apalagi punya anak kecil, wah Masya Allah luar biasa. Nah dalam kondisi seperti itu pun seorang istri wajib taat kepada suami. Masya Allah luar biasa. Jadi nggak ada istilah apa nafsi-nafsi. Sudah suami mah suami, istri mah istri, nggak begitu Pak. Kenapa? Karena Allah yang sudah menyatukannya. Litaskunu ilaiha. Persoalan yang seringkali muncul dalam membangun rumah tangga, Allah mengikat
pasangan ini itu dengan syariat, Pak. Bukan dengan syahwat. Allah mengikat pasangan kita dengan istri kita itu dengan syariat. Ketika Allah mengikatnya dengan syariat, maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, maka yang harus dikembalikan kepada syariat, bukan syahwat. Yang sering kali terjadi justru ketika terjadi pertikaian, masing-masing syahwat yang dikedepankan. Jadi yang namanya suami dengan istri, Pak, sampai kapanpun itu tidak akan pernah sama. Hari suami mah mainnya di tataran logika gitu, Pak ya. Istri mainnya di tataran perasaan. Kapan nyambung itu perasaan sama logika? Gak pernah nyambung. Tapi bagaimanapun harus disambungkan. Kalau alat sambungnya adalah syahwat, maka nggak akan bisa nyambung. Kalau alat sambungnya syahwat, nggak akan bisa nyambung. Bertikai aja terus. Tapi kalau yang menjadi alat sambungnya adalah syariat, maka yang dikedepankan adalah Allah. Itu. Kalau syahwat ya masing-masing. Akhirnya terjadilah dalam rumah tangga itu apa? Lo gue. Bisa dibayangkan, Pak, kalau suami istri lo gue, anaknya jadi apa, Pak? Ya anak jadi apa kalau begitu? Bayang. Ya suami istri aja udah lo gue gitu ya. Wah, sudah nggak karu-karuan. Itulah yang menyebabkan terjadinya broken home anak-anak di rumah tangga. Maka untuk mengetes itu gampang, Pak. Bapak tanya ke anak. Nah, kamu lebih nyaman mana? Kalau Bapak ada di rumah atau Bapak nggak ada di rumah? Tanyakan coba, Pak. Kalau anak itu bilang, aku lebih senang kalau Bapak nggak ada di rumah. Wah, bahaya itu. Bahaya itu, Pak. Harusnya anak itu lebih nyaman kalau ada orang tuanya. Tapi ketika ditanya, aku mau lebih senang kalau Bapak nggak ada di rumah. Nah, itu bahaya. Sama ibu juga begitu. Ibu nanya ke anaknya, nah, kamu lebih nyaman mana? Lebih enak mana? Ibu di rumah atau ibu nggak ada di rumah? Aku mau lebih senang kalau ibu nggak ada di rumah. Wah, itu bahaya. Terjadilah broken home kalau sudah seperti itu, Pak. Jadi sederhana ngetesnya, Pak. Sederhana. Nah, disinilah nampaknya konsep yang ditawarkan oleh Islam melalui Rasulullah SAW bahwa Islam mengajarkan melalui baginda Rasulullah dengan kalimat al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Gitu. Artinya apa? Kita harus banyak memberi perhatian kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Kita harus banyak memberi perhatian. Jangan justru malah kebalikan. Banyak orang berumah tangga itu bukan banyak memberi perhatian, tapi lebih banyak menuntutnya. Gitu. Bukan memberi perhatian, tapi menuntut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang namanya menuntut, yang dituntut belum tentu bisa merealisasikan apa yang dituntut. Tapi kalau memberi, sederhana. Nah, inilah persoalannya. Saya pernah menanyakan di Departemen Agama, Pak. Apa sih persoalan yang paling mendasar suami istri itu minta pisah, minta cerai? Saya tanya, Pak, di Departemen Agama, semua perceraian itu terjadi bukan karena masalah materi ternyata. Materi itu nomor sekian. Ada yang menempatkan nomor 7, nomor 6, ada yang nomor 10. Gak ada yang menempatkan perpisahan itu karena materi. Itu gak ada. Di pertama itu gak ada. Saya dapat itu, Pak. Sekian banyaknya itu angka perceraian, ternyata itu bukan materi persoalan. Apa kira-kira, Pak? Tadi saya bilang, Pak, kurangnya perhatian. Suami merasa sudah memperhatikan istrinya karena sudah memberikan nafkah lahir batin. Dianggapnya memberikan nafkah lahir batin itu sebuah perhatian. Ya, tapi bukan perhatian secara murni, secara keseluruhan. Hasil riset yang dilakukan oleh badan riset ya tentang perkawinan itu
memberikan nafkah lahir batin itu hanya menempati 20%, Pak, dari keharmonisan itu. Lantas perhatian yang macam apa? Nah, sederhana, Pak. Seorang istri juga harus paham tentang karakteristik dari seorang suaminya. Istri, Pak, ada istri yang tidak bisa bicara ke suaminya. Karena sekarang teknologinya WhatsApp, wah, bikin kalimat lewat lot. Padahal di rumah itu di kamar, Pak, pakai WhatsApp. Disusun bagus-bagus itu kalimat. Pas kebetulan hari ulang tahun suaminya, Pak. Wah, bikin kata-kata bagus, indah, panjang, Pak. Dikirimlah ke suaminya. Nuhun, gitu. Bayangkan, Pak ya. Gimana perasaan istri, Pak? Udah kesel lah tuh, udah bikin panjang-panjang, nyari kalimat bagus-bagus, dijawab cuma nuhun, we. Nah, ini salah satu perhatian, Pak. Ini salah satu perhatian. Masih mending lah ada kalimat nuhun. Ini ngasih emosi, we, apa emoji gitu, Pak ya, atau jempol, we. Bikin nyusun kalimat itu 2 hari 2 malam supaya enak didengarnya, kerasa sentuhan sanubarinya, kasih jempol, we, Pak. Nah, ini salah satu perhatian, Pak. Ya, apa sih susahnya bikin lagi kalimat kan gitu yang menarik sedikit, nggak usah hari istri mah bisa sampai beralinio gitu banyak ya, kita lah 2 alinio aja cukup gitu banyak. Paling tidak itu perhatian. Banyak sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika suaminya itu kurang pandai memberikan perhatian dari kata-kata itu, akhirnya apa? Istri akhirnya lebih nyaman memberikan kalimat-kalimat ke orang lain yang ternyata orang lain itu bisa memberikan perhatian melalui kata-kata. Ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Iya. Nah, ini barangkali ya. Pakar komunikasi itu menyebutkan bahwa wanita dengan laki-laki berkata-kata itu beda. Kalau wanita itu dalam 1 menit bisa 20.000 kata. Laki-laki cuma 7.000, Pak. Ringan aja gitu ya laki-laki. Iya, nah ini juga perlu dipahami oleh kaum wanita. Gitu. Tapi tidak juga keterlaluan ya, Pak ya. Laki-laki karena memang 7.000 nggak ada kata-kata cuma jempol. Adalah kata-kata yang harus disampaikan. Apalagi ini hari spesial gitu, Pak ya. Masya Allah. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana ya, karena kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat, maka ikutilah apa syariatnya. Kan gitu. Ikutilah apa syariatnya. Kalau kita cermati ya, kan motivasinya jelas, Pak ya, melaksanakan perintah Allah. Jadi motivasi kita berumah tangga adalah melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai yang tadi ketika saya tanya daripada zina, wah ini bahaya ini, Pak. Jadi dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena nikah itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, agar terpenuhi perintah Allah dan Allah menyukainya, maka dasari dengan keikhlasan. Dalam rumah tangga itu, ikhlas menjadi hal yang sangat penting. Contohnya seperti apa misalnya, Pak? Kan kita tahu, yang namanya laki dengan wanita, sebelum nikah mungkin ada yang udah sekian puluh tahun pacaran, ya Pak ya. Perlu kita ketahui, sebelum nikah mah itu hanya gombal, Pak. Benar, Pak ya? Sebelum nikah mah ya isinya adalah gombal. Iya, gombal aja. Gimana caranya supaya digombalin itu akhirnya jadilah pernikahan, gitu. Digombalin aja. Bisa dibuktikan coba, Pak. Waktu belum nikah, Bapak jalan bareng. Tiba-tiba ada lobang nggak kerasa, calonnya itu kepelitek. Kira-kira gimana, Pak? Dipegang, dilus-lus, sakit enggak? Sakit enggak? Begitu udah nikah, jatuh. Kumaha, Pak?
Nah ya itu contoh itu Pak ya. Masya Allah itu luar biasa. Memang sebuah realita memang begitu. Nah makanya keikhlasan itu menjadi hal yang sangat penting, harus kita dasari terus. Contoh yang lain misalnya. Laki-laki dengan wanita pasti beda sampai kapanpun karakteristiknya. Jangan sampai kekesalan itu terulang. Katanya sudah kenal, udah lama kok pacaran sampai 10 tahun. Dan begitu berumah tangga baru 2 hari. Udah ambek-ambekan itu ya. Jadi selama 10 tahun ngapain? Nah itu tadi saya bilang gombal. Kenapa? Karena kalau pengen tahu karakter yang sesungguhnya setelah akad nikah. Karena kalau sudah akad nikah nggak ada yang ditutup-tutupin Pak. Apa adanya, gitu kan gitu. Kalau sebelum nikah kan kita nggak tahu. Karena ternyata sifatnya kayak gitu, ya kan? Tekaupan banyak. Nah, dalam kondisi seperti itu, keikhlasan ini menjadi hal yang sangat penting. Gimana caranya? Oh, ternyata pasangan saya ini jauh panggang dari api. Dulu waktu belum nikah, luar biasa. Setelah berumah tangga, sebentar marah. Kalau sudah seperti itu, keluarkan ikhlas itu Pak. Keluarkan ikhlas. Sifat ikhlas itu menjadi penting saat itu. Keluarkan sifat ikhlas kita. Gimana caranya? Nah ini sudah pilihan Allah yang terbaik buat saya. Tinggal bagaimana? Kita mencoba untuk saling memperbaiki diri. Boleh jadi kita juga akan seperti itu. Kan begitu? Saling di situ. Yang terjadi kalau syahwat yang diutamakan, tidak mau ada yang kalah. Semuanya merasa paling benar. Itu syahwat Pak. Tapi kalau syariat yang dikedepankan, bagaimana Allah mengajarkan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pulang malam Pak. Pulang malam ternyata pada saat itu Aisyah begitu lelahnya bekerja di siang hari itu sampai setelah sholat isya langsung tidur tibrak itu Pak. Begitu pulang Rasulullah ketuk pintu 3 kali nggak dibuka. Makanya ini menjadi standar. Jadi kalau kita bertamu 3 kali beri salam nggak dibuka, kudu maksa. Karena Rasulullah, saya di rumah sendirinya juga begitu diajarkannya. Assalamualaikum, 3 kali assalamualaikum nggak dibuka kan sudah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berdoa. Ya Allah, maafkan istri saya yang sampai saat ini belum juga membukakan pintu. Dan maafkan saya juga ya Allah, karena saya pulang larut malam. Doa. Karena itulah saya pilih untuk tidur di teras rumah. Tidur di teras rumah. Kira-kira ayo tuh bapak-bapak nuk itu. Gak dibukain pintu, digebrok. Didongkrek gitu. Aduh. Bahasanya gimana Pak? Amun kieu deui wae urang nean inu lain lah. Bahaya tuh banyak itu. Nah, Rasulullah tidak Pak, milih tidur di teras rumah. Begitu larut malam, terbangunlah Aisyah. Wih, suamiku belum pulang. Udah jam 2 belum pulang. Buka pintu ternyata lagi tidur di teras Pak. Bayangkan seorang Rasul tidur di teras. Merasa berdosa Aisyah, dihampirinya Rasulullah, kemudian dibangunkan dengan pelan-pelan. Begitulah seorang istri yang taatnya kepada suami, pelan-pelan, takut merasa tersakiti, pelan-pelan. Kakanda pindah tidurnya. Bangunlah Rasulullah. Begitu melek Rasulullah, spontan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah adalah afwan ya Humairah. Afwan ya Humairah. Bayangkan coba, udah tidur di teras. Ya Pak ya, dibangunkan mengatakan kalimat apa? Maafkan saya, wahai kekasihku yang punya pipih kemerah-merahan. Masya Allah. Mun urang kira-kira kumaha Pak? Dasar gebluk. Kalimat katanya kan itu yang kalimatnya. Iya, katanya menyontoh Rasul, tapi hal-hal seperti ini.
Maafkan saya wahai yang punya pipi kemerah-merahan. Tidak wahai kakanda. Justru aku yang minta maaf sampai engkau tidur di teras rumah. Lah kata Rasulullah, tidak. Aku yang minta maaf kepadamu. Sudahlah, kita ke dalam. Masya Allah, luar biasa. Saling memaafkan. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat 3 ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena kasih sayangkulah engkau wahai kekasihku Muhammad, aku titipkan sifat lemah lembut. Jadi Rasulullah diberikan sifat lemah lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya Rasul. Seluruh umat manusia Allah titipkan sifat lemah lembut kepadanya. Cuman persoalannya ada orang yang bisa mengelola sifat lemah lembut, ada yang tidak. Itu persoalannya. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita termasuk sosok yang mampu mengelola sifat lemah lembut yang Allah titipkan kepada kita, atau kita termasuk yang tidak bisa atau belum bisa mengelola sifat lemah lembut. Nah ini. Ada yang mengelola sifat lemah lembutnya itu pada saat butuh aja. Begitu sudah mau tidur yang ada rupanya pada saat itu itu lemah lembutnya. Lemah lembut dalam satu hal. Hal yang lain mah ente. Nah, tidak boleh terjadi hal seperti itu. Jadi kelemah lembutan itu harus terjadi apa? Setiap saat, Pak. Jangan kalah dengan Rexona. Rexona aja mampu membuat iklan setia setiap saat. Masa sih kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak setia setiap saat? Setia setiap saat. Nah, hal seperti itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, sifat ikhlas ini menjadi hal yang mendasar. Yang pertama, karena memang wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidak aku perintahkan kalian semua dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk di dalam rumah tangga, kecuali dengan mengikhlaskan diri. Maka menjadi penting. Yang kedua adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ikutilah aturan main sebagaimana yang Allah inginkan dalam rumah tangga itu. Makanya tadi berangkatnya kewajiban istri setelah dinikahi oleh suami adalah taat. Makanya ketaatan seorang istri itu tidak boleh beralasan karena apapun. Enggak boleh beralasan. Nah itu ketaatan. Karena total ketaatan itu. Nah sementara kewajiban suami setelah dia menikahi seorang istri. Cing, naon Pak ya kewajiban orang mah. Naonnya. Hampir rata-rata kewajiban seorang suami setelah menikahkan istri adalah memberikan nafkah. Nafkah lahir batin. Bukan itu Pak. Ketika habis akad nikah, biasanya lebih itu suruh baca buku nikah itu. Apa yang suruh baca itu Pak? Sigho taklid. Ya, sigho taklid. Suka ditawarin itu. Mau dibaca sekarang atau nanti aja dibacanya pada saat malam pengantin. Kan gitu lah ya. Apa isi sigho taklid Pak? Bahwa kewajiban suami setelah menikahi istri adalah wa'asiru bil ma'ruf. Itu kewajiban pertama Pak. Bukan memberikan nafkah lahir. Memberikan nafkah lahir batin itu ekses Pak. Akibat karena memberikan kebaikan kepada istri. Jadi begitu istri dinikah oleh seorang suami, maka mulai saat itu seorang suami wajib memberikan kebaikan-kebaikan terhadap istrinya. Nah, salah satu kebaikan yang diberikan oleh suami adalah memberikan nafkah lahir batin. Karena bukan kebaikan yang didahulukan, hanya nafkah lahir batin, makanya tidak heran banyak terjadi KDRT. Iya kan? Suami sudah merasa memberikan nafkah. Iya kan? Begitu kesel, kepret. Iya kan KDRT itu Pak ya? Oh, merasa sudah berikan nafkah. Saya sudah punya memberikan kewajiban saya. Padahal kewajiban yang pertama adalah memberi kebaikan. Berbuat baik pada pasangannya. Karena kebaikan itulah diberikanlah nafkah lahir dan batin. Itu. Makanya saya sering sampaikan ini Pak dalam khutbah nikah seperti itu. Jadi yang pertama kali harus kita berikan kepada pasangan kita adalah berupa kebaikan. Kebaikan apa yang harus kita berikan kepada pasangan kita? Nah ini ya.
Tentunya kebaikan menurut pandangan Allah. Bukan kebaikan menurut pandangan masing-masing pasangan atau manusia. Sebab kebaikan menurut pandangan manusia itu sifatnya relatif. Tapi kalau kebaikan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala sifatnya mutlak. Nah, itu pentingnya kita memahami. Maka oleh karenanya kembali lagi karena rumah tangga merupakan miniaturnya sebuah negara. Jadi yang terjadi sekarang negara seperti apa, Pak? Kita tinggal tengok saja rumah tangganya. Rumah tangganya. Yang mengelola negeri ini kita lihat coba rumah tangganya seperti apa. Yang diberikan kebijakan untuk mengelola sumber alam dan sebagainya itu, lihat rumah tangganya seperti apa. Iya, nggak akan jauh, Pak. Nah, makanya berangkat dari rumah tangga, Masya Allah. Kalau yang menjadi orientasinya adalah Allah wa yatuna, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allah berikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Luar biasa itu, Pak. Maka dalam rumah tangga kalimat yang muncul adalah baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Begitu ada di lingkup kenegaraan, kalimatnya gimana? Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Begitu, Pak. Di rumah baiti jannati, begitu di tatanan negara, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masya Allah. Itu yang terjadi. Maka oleh karenanya, terakhir saya ingin sampaikan, pertama, masing-masing kita harus memformat diri kita asyakhsiyah al-islamiyah. Karena kita sebagai seorang muslim, maka kita format diri kita dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini yang pertama. Setelah kita format diri kita dengan nilai-nilai Islam, maka format yang berikutnya adalah rumah tangga kita al-usrah al-islamiyah. Kita bentuk rumah tangga kita, rumah tangga yang islami. Nah, ini. Kenapa? Karena tidak semua muslim dia islami. Karena islami itu lebih kepada aplikasi. Islam hanya identitas. Kan gitu. Tapi kalau islami itu sudah aplikasi. Nah, makanya kita bentuk rumah tangga kita, rumah tangga yang islami. Artinya Islam yang teraplikasi dalam kehidupan. Setelah rumah tangga, maka kita berkewajiban untuk membentuk al-mujtama al-islamiyah. Kita bentuk masyarakat yang islami. Kan gitu. Kalau jargon Islam adalah rahmatan lil alamin, maka rumah tangga yang rahmatan lil alamin, masyarakat sama kan? Yang rahmatan lil alamin. Sampailah pada tataran ad-daulah al-islamiyah. Terciptalah sebuah negara yang islami. Nggak perlu kita menggembar-gemborkan negara Islam sebenarnya, Pak. Nggak perlu. Justru yang paling utama adalah tadi aplikasi dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Ini yang paling utama. Sehingga seperti yang digambar jangan sampai seperti yang digambarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Rasulullah mengatakan ya'ti ala ummati zamanun wa yabqa minal Islam ilal ismun, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, ketahuilah olehmu nanti akan datang suatu zaman di mana Islam itu hanya sebatas ismun. Umat Islam banyak tapi hanya sebatas nama. Ilal ismun. Tidak teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik pribadinya, rumah tangga, masyarakat maupun bangsa yang ada di negeri ini. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, gitu. Kalau sudah seperti itu, wa yabqa minal Qur'an illa rasmun. Kalau sudah seperti itu, hidupnya tidak berlandaskan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu gimana kalimatnya? Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk, referensi, rujukan. Jadi ketika kita hendak melakukan aktivitas apapun, Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk kita. Sebab kalau bukan Al-Qur'an, akhirnya yang terjadi apa?
Wala ini tabak ta'ahwahum. Yang hadir adalah petunjuk syahwat. Nah, itu yang terjadi. Makanya berbicara tentang syariat adalah Al-Qur'anul Karim. Maka oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan tema yang diangkat pada kesempatan kali ini tentang rumah tangga merupakan miniaturnya sebuah negara. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing, kemudian rumah tangga kita ciptakan masyarakat kita, sampai akhirnya terciptalah sebuah tatanan negara yang islami, yaitu rahmatan lil alamin. Semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk memformat masing-masing kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa yang ada di negeri ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.